Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, kita akan bercerita tentang perusahaan streaming berbasis langganan yang paling populer di dunia, yaitu Netflix. Netflix awalnya hanya sebuah perusahaan penyewa DVD film yang kemudian menjadi sebuah platform media streaming terbesar di dunia. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk simak cerita berikut ini. Pada tahun 1997, Reed Hastings dan Mark Randolph membuat Netflix dengan ide menyewakan DVD film di internet. Setahun kemudian, website dengan 924 judul film diluncurkan. Namun, terdapat dua masalah yang Netflix hadapi. Masalah yang pertama adalah pelanggan jarang meminjam DVD lagi karena waktu pengiriman yang lama atau 4 hari. Masalah kedua, orang lebih tertarik menonton film-film baru yang Netflix tidak miliki. Pada tahun 1999, Netflix memperoleh investasi 30 juta US dollar dari bank modal usaha. Ia lalu meluncurkan program langganan bulanan sebagai solusi atas masalah pertama yang dihadapi. Karena pelanggan bisa meminjam sebanyak-banyaknya DVD dengan harga yang lebih murah meskipun harus menunggu beberapa hari. Pada tahun 2000, Netflix merilis sistem rekomendasi film berdasarkan film yang ditonton sebelumnya sebagai solusi masalah kedua yang dihadapi. Dengan ini, penonton akan tertarik dengan film-film lama yang ada di database Netflix karena sesuai dengan tipe film yang mereka tonton. Di tahun yang sama, Netflix sempat menawarkan untuk menjual sebagian sahamnya ke Blockbuster seharga 50 juta US dollar. Penawaran tersebut ditolak karena dianggap tidak menguntungkan untuk Blockbuster. Fakta uniknya, ke depannya, bisnis Blockbuster lah yang kalah dari Netflix loh. Pada tahun 2001, Netflix terpaksa memberhentikan sepertiga karyawannya di masa bubble.com. Selama masa itu, Netflix rugi namun berhasil melewatinya. Setahun kemudian, Netflix menjadi perusahaan publik dan valuasinya meroket menjadi 82,5 juta US dollar. Per tahun 2003, Netflix meraih 1 juta pelanggan. Dan 3 tahun kemudian, sudah meningkat menjadi 5 juta pelanggan. Di tahun 2007, Netflix lagi-lagi memberikan inovasi baru dan meluncurkan streaming video online. Karena kesuksesannya, di tahun 2008, ia dapat bekerja sama dengan brand-brand elektronik agar streaming film dapat dilakukan di Xbox 360, Blu-ray player, dan TV set-top box. Di tahun yang sama, Netflix sempat mengalami masalah dengan database-nya yang mengakibatkannya tidak bisa mengirim DVD selama 3 hari. Akhirnya, penyimpanan dialihkan ke cloud.
Di tahun 2010, Netflix bisa streaming menggunakan HP. Pada tahun 2011, Netflix membedakan paket streaming video dan penyewa DVD, yang mengakibatkannya diprotes pelanggan, lalu perbedaan paket dibatalkan. Keputusan tersebut juga berpengaruh ke harga saham Netflix yang jatuh setelah 800.000 pelanggan keluar akibat protes tersebut. Pada tahun 2013, Netflix memproduksi serial TV perdana mereka yaitu House of Cards. Setahun kemudian, Netflix menaikkan biaya bulanan sebesar $1 di Amerika. Netflix juga meraih 50 juta pelanggan. Yang paling keren, Netflix bisa streaming dengan kualitas 4K Ultra HD. Per tahun 2015, harga saham Netflix naik $100 atau 574% hanya dalam 5 tahun. Di tahun 2016, Netflix mengekspansi layanannya hingga 130 wilayah baru atau hampir di seluruh dunia. Netflix juga menambahkan fitur download untuk menonton secara offline. Pada tahun 2017, Netflix meraih 100 juta pelanggan dan memenangkan Academy Award pertama film The White Helmet. Netflix juga merilis fitur Skip Intro. Dua tahun kemudian, jumlah pelanggannya menjadi 158,4 juta. Pada periode COVID-19 di tahun 2020, pelanggannya naik 15,8 juta. Sehingga per tahun 2021, Netflix sudah meraih 200 juta pelanggan. Di tahun yang sama, ia meluncurkan mobile games. Jika kalian buka aplikasi Netflix sekarang, kalian akan melihat bahwa platform Netflix sudah dipenuhi banyak film-film lama dan juga film baru, termasuk film-film produksinya sendiri. Netflix mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tahu di awal ide mana yang akan berhasil nantinya. Cara satu-satunya adalah dengan mengambil resiko untuk menjalankannya. Oh, aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham.